APC. Yang kami hormati Kepala Desa Kearuyan Bapak Ronald Rampi yang selama ini selalu bersama-sama dengan acara paroki setiap kali kita membuat acara. Ibu Pendeta Grace Tolodiu, Bapak dan Ramil Kecamatan Menanggu bersama Ibu, Bapak Ibu Pendeta, para undangan, dan lebih teristimewa umat sekalian dari paroki, dari stasi terjauh, Londoon, Randangan, Marisa, Bomo, dan teristimewa Bapak Ibu pusat paroki, umat pusat paroki yang sama-sama kita banggakan. Hari ini kita merayakan Natal bersama tanggal 28 Desember tahun 2021, di mana beberapa waktu lalu kita telah merayakan, memperingati lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga pada hari ini secara internal dan rasa persaudaraan yang kita rasakan selama ini, sehingga pada siang hari ini kita merayakan Natal bersama dengan umat Kristiani dan pemerintah yang ada di Kecamatan Menanggu. Tema kita adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tema ini merupakan tema global yang dipakai se-Indonesia, di mana tema ini terinspirasi dalam kondisi COVID ini. Negara kita sedang dilanda COVID, umat Kristiani secara terus-menerus berkarya dengan rasa persaudaraan, membantu saudara-saudara kita yang terkena COVID dengan uluran tangan, memberikan sembako dan lain-lain. Inilah makna dari tema Natal secara umum. Namun untuk paroki Santo Theodorus sendiri, kita mengambil subtema, yakni melalui terang Natal kita membangun paroki yang realistis, mandiri dan terpercaya. Bapak Ibu yang saya hormati, umat paroki Santo Theodorus ini paroki yang masih baru, masih baru, ditahbiskan uskup tanggal 19 Agustus tahun 2018, baru 3 tahun 4 bulan. Paroki ini merupakan paroki yang kecil tapi luas. Artinya begini, paroki Santo Theodorus ini mempunyai wilayah dari Tangkobu sampai Popayato, 2 daerah kabupaten. Di situ ada 5 stasi, sehingga umat paroki ini kalau berkumpul, gereja ini tidak muat. Tadi perayaan misa saya lihat sampai di belakang, ini kalau di dalam gereja pasti tidak muat, sehingga pastor paroki mempunyai rencana mulai tahun depan kita akan pugar ini, Bapak Ibu yang saya hormati. Inilah karya yang akan dilaksanakan ke depan. Kenapa? Karena kalau kita berkumpul, gereja tidak muat. Inilah yang menjadi program kita tahun ke depan, Bapak Ibu dari stasi, sehingga DPP kita selain kita membuat perencanaan-perencanaan yang sudah disetujui oleh Kevikepan, oleh Keuskupan, kita akan membangun gereja kita, kemudian kita akan membangun DPP 1, DPP 2, dan DPP 3 secara bersama-sama. Kita akan laksanakan program-program yang ada. Untuk itu pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih selaku Dewan Pastoran Paroki kepada pertama Pastor Paroki yang selama 4 bulan ini atau 5 bulan bertugas di sini, dan sudah banyak yang beliau laksanakan, beliau kerjakan. Kalau kita lihat lingkungan di sini sudah asri, banyak gazebo, ada pohon inspirasi, kemudian di belakang ada bangunan adorasi, luar biasa. Kita perlu dukung, kemudian kita perlu kasihi Bapak Pastor kita ini, karena beliau betul-betul dipakai Tuhan untuk membangun paroki ini.
Tepuk tangan untuk Pastor Paroki. Tuhan memberkati. Kemudian yang kedua, saya juga mengajak kepada kita semua untuk bersatu. Kita membangun paroki ini. Pastor melayani setiap minggu dari pusat paroki ke London, dari pusat paroki ke Wonosari, ke Bomo, itu tidak gampang. Sehingga saya seperti dari awal tadi saya sampaikan, gereja kita ini gereja yang mempunyai wilayah yang khusus, wilayah yang besar, sehingga kita perlu menyadari itu bahwa gereja kita perlu adanya suatu persatuan. Kita membangun paroki ini melalui stasi-stasi yang ada, sehingga paroki ini sekalipun kecil bisa mandiri dan terpercaya. Saya kira ini dari kami semua, sekali lagi mewakili umat dan Dewan Pastoral Paroki, saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sejahtera bagi kita sekalian yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bapak Pastor Nikodemus Rumbayan MSC, yang tidak hanya menciptakan ataupun memprakarsai lahirnya pohon inspirasi, tapi benar-benar menjadi inspirasi kita semua, menjadi inspirator kita sekalian. Makanya saya sangat bangga, sangat kagum, bahkan sangat bahagia bisa mengenal dan bisa dekat dengan Pastor Nikodemus. Yang kami hormati, kami banggakan Dewan Pastoral Paroki Bapak Insinyur Handoyo Sudiarto MM, yang adalah mentor saya, ya, yang selalu membagikan visi, berbagi, memberikan dukungan, dan tentunya ilmu-ilmu bagaimana membangun desa. Jadi kalau melihat hari ini Desa Karuyan, jangan tanya di mana, tanya kepada Pak Handoyo. Ya. Yang saya hormati Bapak dan Ramil bersama Ibu yang selalu hadir di setiap kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, selalu hadir. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan gereja, yang kami lihat ada Ibu Pendeta Grace Momongan Tololiu yang hadir, Bapak Ibu pimpinan gereja mungkin yang sempat hadir, unsur pemerintah desa, ada perangkat desa di sini Pak Kasih Kesejahteraan yang sempat hadir, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Karuyan, dan terlebih khusus seluruh umat Katolik Paroki Santo Theodorus Karuyan dan stasi-stasi yang ada di wilayah paroki yang senantiasa saya muliakan. Pada kesempatan ini, saya atas nama pemerintah desa menyampaikan selamat merayakan Natal 25 Desember tahun 2021, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera Natal menaungi, melingkupi kita sekalian. Hari ini saya sangat bangga dan merasa senang bisa ada di tempat ini, karena seperti Pak Handoyo sampaikan tadi, bahwa kami pemerintah desa selalu ada di setiap kegiatan paroki. Kenapa? Karena Bapak Ibu perlu kami sampaikan saat ini, karena kami adalah bagian daripada umat Katolik. Kami menjadi bagian daripada paroki ini. Secara pribadi, saya, usia pemerintahan saya hampir seumuran dengan paroki ini. Saya dilantik tepat tanggal 15 Januari tahun 2018. Dan paroki ini lahir di 19 Agustus 2018. Hanya beda beberapa bulan. Sehingga saya cukup mengikuti progres perkembangan daripada paroki ini. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, umat Katolik yang ada dan seluruh tamu undangan, kita harus mengetahui bahwa Katolik yang ada di Kecamatan Mananggu ini merupakan bagian daripada peradaban kecamatan ini sendiri. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui, saya sendiri pernah mendengar ada catatan sejarah, dan kita tidak bisa melupakan sejarah itu, di mana
umat Katolik pernah memprakarsai pembangunan bendungan terbesar yang ada di Kecamatan Mananggu. Kita tepuk tangan. Artinya kehadiran umat Katolik yang ada di Kecamatan Mananggu ini sudah sejak lama mendedikasikan diri, membagikan diri, memberikan diri untuk pembangunan yang ada di tempat ini, terlebih dalam kehidupan kemasyarakatan. Sehingganya kenapa saya sampaikan tadi, pemerintah adalah bagian daripada umat Katolik, dan umat Katolik senantiasa harapan kami terus membantu mendukung program pemerintah. Pada kesempatan ini, di nuansa Natal, di momentum Natal ini, izinkan saya untuk menyampaikan bagaimana kehidupan kita sekalian terlepas dari kita bagian daripada gereja kita masing-masing, tapi kita merupakan warga negara Republik